Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Yang terhormat kepada Bu dosen yang kami muliakan, kemudian kepada teman-teman semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mempresentasikan laporan riset yang saya susun dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Memotivasi Guru Berprestasi. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Latar belakang masalah, kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional, guru yang diberikan tugas untuk memimpin. Adalah seorang kepala sekolah, atau bisa dikatakan guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Dengan ini, kepala sekolah bisa dikatakan sebagai pemimpin di suatu pendidikan. Tugasnya menjalankan manajemen suatu pendidikan yang dipimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah pemimpin atau kepala sekolah sangat berperan penting dalam menjalankan sebuah misi di suatu lembaga. Maka oleh sebab itu, kepala sekolah yang baik bukan hanya yang banyak bicara, akan tetapi pemimpin yang baik adalah yang sedikit berbicara tapi banyak bertindak dan bergerak. Ya, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Next. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah kepala sekolah belum tepat dalam menggunakan gaya kepemimpinan. Artinya ini bukan semua kepala sekolah. Kadang-kadang ada juga kepala sekolah yang belum bisa memimpin, kaku dalam memimpin, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepala sekolah tidak memberikan kepercayaan penuh terhadap bawahannya. Nah, sering kita lihat dan kita dengar bahwasannya ada kepala sekolah yang tidak mau memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Tidak mau memberikan peluang untuk bawahannya mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri guru tersebut. Artinya bisa dikatakan kepala sekolah yang sangat kaku. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah kurang memotivasi guru dalam bekerja. Inilah yang sering dilupakan oleh kepala sekolah ya. Sering dilupakan bahwasanya ada tugas penting yang dia harus jalankan, itu memotivasi. Karena dengan motivasi akan menambah sinergi guru tersebut, menambah guru dan karyawan dalam bekerja lebih semangat dan lain sebagainya. Maka tugas kepala sekolah adalah memberikan motivasi, bukan hanya murid yang diberikan motivasi, akan tetapi guru dan karyawan harus diberikan motivasi juga agar mereka bekerja lebih efektif. Rumusan masalah. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memotivasi guru yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol Bogor? Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi guru di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol? Sejauh mana efektivitas gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi guru yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol Bogor? Kemudian yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan kepala sekolah? Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam memotivasi guru yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas gaya kepemimpinan tersebut, kepala sekolah dalam memotivasi guru yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol Bogor. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan tersebut, dan yang terakhir tentunya untuk menambah wawasan peneliti itu sendiri. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan sumbernya dan observasi di lapangan. Tempatnya di Pondok Pesantren Al-Fitrah 1 Jonggol. Kemudian ada pun keabsahan datanya adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, kemudian triangulasi teknik. Seperti itu ya. Jadi ada triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Lanjut, pengertian peran. Nah, kita akan masuk ke pembahasan nih. Lebih jauh lagi tentang apa itu pengertian peran. Sebuah tindakan. Nah, peran adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status yang berpengaruh di masyarakat tersebut. Seperti kalau di masyarakat, kepala desa. Kalau di kabupaten,
bupati ya gitu ya. Kalau di kota berarti wali kota. Kalau di sekolah berarti itu kepala sekolah. Next, lanjut pengertian kepala sekolah. Nah, kita akan masuk ke pengertian kepala sekolah karena kita akan membahas kepala sekolah di sini bagaimana apa namanya itu motivasi kepala sekolah, peran kepala sekolah dan lain sebagainya. Kepemimpinan atau leadership adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Nah, pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu kepala sekolah. Peran kepala sekolah, apa saja sih peran kepala sekolah? Yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Nah, salah satunya ya, memberikan contoh yang baik kepada siapa? Kepada gurunya tentunya, pada karyawannya, kepada muridnya dan sebagainya. Memberikan reward ya, seperti itu atau apa sih bahasa lainnya? Hadiah, kemudian ya penghargaan, apresiasi dan lain sebagainya. Memahami masyarakat sekitar. Dia harus tahu karyawannya, tahu semua karyawannya, kemudian orang-orang di sekitar dia. Melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian berkepentingan dengan staf dan sekolah, mempertahankan stabilitas, mampu mengatasi stres, menciptakan struktur organisasi, struktur agar sesuatu bisa terjadi. Mentoleran adanya kesalahan, kemudian memberikan udzur, istilahnya seperti itu ya, memberikan udzur kepada orang-orang yang salah, tidak harus dimarahin terus, enggak, itu bukan ciri yang pemimpin yang baik, tetapi dia memberikan udzur kepada orang lain, menanyakan alasannya dan lain sebagainya, kenapa melakukan seperti itu dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga dia harus memberikan nasihat kepada guru tersebut. Kemudian tidak menciptakan konflik pribadi, ya. Kemudian memimpin melalui pendekatan yang positif, mudah dihubungi oleh orang lain. Next, selanjutnya pengertian guru. Nah, kita akan membahas guru di sini. Nah, kita akan melakukan pengertian pada guru juga pas sekolah. Guru adalah pendidik, yaitu orang yang melaksanakan tugas pendidik atau orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran baik secara formal ataupun non formal. Itulah yang disebut dengan guru. Ya, guru itu bukan hanya mengajar di kelas, di tempat formal, ya, tapi non formal juga. Kalau dia mengajar, maka dia bisa dikatakan seorang guru, baik itu di rumah, di lapangan, di bawah pohon, ya. Kalau ada satu orang di situ yang mengajarkan orang lain, maka itu bisa disebut dikatakan seorang guru. Next, lanjut. Indikator guru berprestasi. Apa saja sih indikator guru berprestasi itu? Nah, yang pertama adalah mampu merujuk kepada visi dan misi sekolah. Jadi dia bertugas itu bukan hanya tugas-tugas enggak, ngajar enggak, tapi dia tahu atau semua tindakan dia itu merujuk kepada visi dan misi sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mampu merubah anak-anak dari yang enggak suka belajar menjadi suka, dari yang malas menjadi rajin, dan yang enggak peduli menjadi empati. Itulah indikator daripada guru berprestasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu menunjukkan perubahan dalam dirinya dengan mengikuti kompetensi atau secara periodik lah prestasi siswa di sekolah terlihat dan nyata di luar. Oke, hasil wawancara. Adapun hasil wawancara di sini menurut Pak Untung sebagai kepala sekolah ya, bahwa peran kepala sekolah dalam memotivasi guru yang berprestasi harus dimulai dengan pendekatan teman ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pendekatan teman, kemudian memberikan penghargaan, kemudian attitude yang baik dan lain-lain. Nah, ini menurut Pak Untung dalam wawancara saya ya, dengan beliau kepala sekolah. Jadi bagaimana sih menjadi kepala sekolah yang baik itu? Menjadi kepala sekolah yang baik adalah dia harus dengan menggunakan pendekatan teman. Jadi tidak menganggap saya ini bos, kamu karyawan, enggak seperti itu. Tapi kita sama, hanya saja saya memimpin kalian dan kalian mengikuti saya dengan catatan kita tetap sahabat, jangan sampai ada saling tutup menutupi dalam lembaga tersebut. Kita bersatu demi memajukan lembaga. Memberikan penghargaan tentunya ketika ada guru yang berprestasi kita berikan penghargaan. Ya, atau apalah segala macam ya. Kemudian attitude yang baik. Jadi attitude sopan, sikap kita kepada guru harus baik pula, nggak boleh misalkan ketika ada guru yang salah marah-marah ya, seperti itu ya. Tapi harus punya etika bagaimana cara menasihati guru, dan guru adalah orang yang terbaik.
Kenapa dikatakan terbaik? Rasulullah sendiri mengatakan apa namanya itu yang mengajarkan Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, itu adalah orang ulama atau disebut dengan orang yang berilmu lah, yang mengajarkan orang lain. Tentu dia memiliki kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka guru adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Maka seorang prasekolah tidak boleh dia langsung apa namanya itu bersikap tidak baik kepada bawahan atau guru tersebut. Dia punya cara yang bagus, yang baik untuk memberikan sebuah nasihat kepada guru tersebut. Menurut Ustaz Zahid dan dua orang guru dapat disimpulkan bahwa ini untuk saya dengan dua orang guru dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan ini mampu merubah keadaan guru. Ya, pendekatan apa itu? Ya, pendekatan yang disebutkan oleh Pak Untun tadi, pendekatan teman, kemudian memberikan penghargaan, kemudian attitude yang baik, itu mampu merubah keadaan guru. Nah, mampu merubah keadaan gurunya bagaimana? Mungkin gurunya dulu adalah dia malas-malasan mengajar, misalkan seperti itu ya, datang waktu telat gitu, terlambat, datang waktu dan lain sebagainya. Ketika kita berikan penghargaan dan attitude yang baik, kemudian dia didekati dengan cara teman, pendekatan teman, maka guru itu akan terasa semangat dalam belajar. Artinya apapun yang dia apa namanya itu ajarkan kepada murid-murid tersebut, atau apa namanya keahlian dia, katakan dia rajin masuk kelas, kemudian diberikan penghargaan, maka ibu akan lebih semangat lagi dan lain sebagainya. Seperti itu ya, merubah keadaan guru dan sangat efektif. Nah, berarti ini sangat efektif. Kenapa demikian? Karena apa? Karena sudah dibuktikan oleh Ustaz tersebut dan dua orang guru untuk terus dikembangkan, karenanya akan melahirkan guru-guru dan murid yang memiliki kesadaran lingkungan dan responsibility. Nah, seperti itu ya. Dan itu dari sumbernya Pak, sumbernya dari pendekatan di atas, ya pendekatan teman, kemudian memberikan penghargaan, kemudian attitude yang baik. Ini adalah 3 landasan pokok yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam memimpin lembaga tersebut. Kesimpulan, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dengan 3 orang guru, dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah adalah memotivasi guru yang berprestasi dengan gaya kepemimpinan yang disebutkan di atas, sangat efektif dan sangat mendidik baik untuk guru maupun untuk muridnya. Ya, efektif ya. Untuk dikembangkan, dibahas lebih lanjut lagi, kemudian diaplikasikan dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari Ana. Mohon maaf jika banyak salah. Kalau ada kekurangan, tentu itu adalah datang dari saya. Kesalahan itu datang dari saya dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Kalau ada kebenaran itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bimbingan daripada Bu dosen yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, meridhoi beliau dari segala kehidupannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.